Ekumen dan calon penerima komuni pertama, silakan dicatat tema homili saya sore ini tentang masuk ke dalam kerajaan Allah. Para saudara, Bapak Ibu, kaum muda dan remaja serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jujur, siapa di antara para saudara yang pengen masuk ke dalam kerajaan Allah? Ya, sebagian besar pengen masuk ke dalam kerajaan surga. Saya senang ya. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di sini pengen masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi tahukah saudara apa syaratnya supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Tahu enggak? Yang pertama, mesti banyak menderita. Sekarang siapa yang pengen banyak menderita? Ayo. Tadi yang angkat tangan mau masuk ke dalam kerajaan Allah, ayo, Anda pengen mengalami banyak penderitaan? Enggak pengen? Lah, katanya mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Ingat dengan kata-kata yang disampaikan oleh kedua Rasul yang kita dengar dari bacaan pertama tadi. Paulus dan Barnabas. Ketika mereka masuk ke kota Listra, ke kota Ikonium, dan ke kota Antiokhia, mereka berdua selalu menguatkan hati jemaat yang mereka kunjungi. Dan selain itu, mereka menasihati supaya jemaat-jemaat beriman yang mereka kunjungi itu bertekun dalam iman. Itu yang kita dengar tadi dari bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 14 di ayat 21 dan 22. Masih di ayat 22, Paulus dan Barnabas mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Paulus dan Barnabas tidak katakan kalian harus, enggak. Mereka katakan kita harus mengalami banyak sengsara. Itu cara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam bahasa peribahasa sering kita mendengar berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu,
bersenang-senang kemudian. Biarlah lebih dahulu berjuang, banyak sengsara, banyak menghadapi persoalan hidup, tetapi nantinya akan happy, senang. Karena apa? Masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada seorang kudus terkenal, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus. Seorang kudus asal Perancis. Dulu dia nggak ngerti bahwa yang namanya banyak menderita itu memang harus dihadapi oleh orang yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka ketika Suster Teresia ini membaca kitab suci dan kemudian dia menulis di autobiografinya, dia menulis, di kemudian hari mengertilah aku bahwa untuk menjadi seorang kudus, dalam bahasa Kisah Para Rasul, masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus mengalami banyak penderitaan. Santa Teresia sadar, mengerti dengan baik. Maka suatu hari dia menulis kembali di buku autobiografinya itu. Dia menulis, saya banyak menderita, tetapi saya merasa bahwa saya dapat menanggung derita lebih banyak lagi. Edian, kok bisa seorang Teresia ini bisa berkata begitu? Saya banyak menderita, tetapi saya rasa saya masih dapat menanggung derita lebih banyak lagi. Terkesan bahwa dia tidak takut menderita. Terkesan bahwa dia adalah seorang yang berani menghadapi realitas hidup apapun itu, juga kalau dia harus menderita. Dan benar, ia harus menderita. Karena di usia muda ia harus sakit kanker paru-paru. Sampai suatu saat di malam hari di kamar sendirian muntah darah. Derita yang demikian berat ini ia tanggung. Ia hadapi dengan kekuatan cinta. Maka sebelum menghembuskan napas terakhir, satu kalimat terucap dari mulutnya. I love you, oh God. Bukan kalimat pemberontakan, tapi
kata-kata cinta. Aku mencintaimu, oh Allahku. Dan kemudian meninggal. Apa yang kemudian ia terima? Mahkota kekudusan. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Meski waktu masih hidup banyak soronya, banyak menderita, juga karena sakit penyakit. Maka kalau para opa-oma, para lansia yang usianya sudah sekian lama dan merasa banyak menderita, enggak usah menyesal bahwa Allah memberi umur panjang dan konsekuensinya banyak menderita. Bukankah itu yang didoakan oleh anak cucu? Panjang umurnya, panjang umurnya. Padahal sakit-sakitan di usia lanjut. Jangan menyesal. Bagian dari hidup ini, penderitaan. Juga kalau banyak menderita, hari ini kita diingatkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ini yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Yang kedua, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus banyak mencinta, banyak mengasihi. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 20 sampai dengan 21 mengatakan begini. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Lantas kuasa apa yang ada gandengannya dengan kerajaan Allah? Kuasa yang mana yang bisa mengantar orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Dikatakan di ayat 21 oleh Paulus. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, dengan kekerasan? Atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Jelas Bapak Ibu, bahwa kerajaan Allah itu soal kasih. Menyangkut hati yang lemah lembut. Karena kasih itu lemah lembut. Bukan dengan kuasa kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah akan mengantar orang kepada kerajaan Allah.
ingat ini. Kasih, hati yang lemah lembut, itulah yang akan mengantar setiap anggota keluarga masuk ke dalam kerajaan Allah kelak. Itulah sebabnya dalam Injil tadi, ya, Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Di ayat 34 dan 35 dalam dua ayat Yesus mengatakan saling mengasihi sebanyak 3 kali. 2 kali di ayat 34 dan sekali di ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jika kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa banyak menderita dan banyak mengasihi adalah 2 jalan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka mari kita tempuh bersama. Dalam keluarga, mari kita tempuh bersama. Kalau harus menderita, harus banyak menderita, jalani bersama. Kalau harus saling mengasihi dan harus banyak mengasihi, lakukan bersama. Jangan menyesal, jangan takut kalau harus banyak menderita. Dan jangan berhemat kalau harus saling mengasihi. Inilah 2 pesan penting untuk kita ingat terus. Kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati.